sholat. Ketika datang Idul Adha, berkurban. Ini agungnya ibadah kurban. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu diperintahkan melakukan ibadah yang sepadan dengan Al-Kautsar, sholat dan kurban. Di ayat yang lain, bagaimana Allah menggambarkan agungnya nilai ibadah kurban ini. Di surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang akan sampai ke Allah itu bukan daging dan darah hewan kurban kalian, tapi yang sampai ke Allah itu adalah takwa kalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh ulama-ulama tafsir, yang disampaikan oleh ulama-ulama tafsir sangat menarik. Di antara makna surat Al-Hajj ayat 37 ini, Allah menegaskan yang sampai ke Allah itu bukan darah kurbannya, bukan daging kurbannya, tapi yang sampai ke Allah itu takwanya. Pak, antara yang berkurban 1 ton sapi dengan 300 kilo sapi, kalau sama-sama ikhlas, nilainya sama atau enggak? Sama-sama nyampe ke Allah atau enggak? Sama nyampe ke Allah. Tapi makna yang paling penting adalah karena demikian agungnya ibadah kurban ini, Allah tegaskan semua orang yang ada takwa di hatinya, semua orang yang ada niat sedikit aja, ada cita-cita sedikit aja untuk berkurban, itu pasti akan Allah mudahkan untuk berkurban. Maka kalau Bapak Ibu Google cari, pernah dengar enggak Pak ada pemulung yang berkurban? Pernah dengar enggak? Ada tukang becak yang berkurban. Gimana mereka bisa berkurban? Karena janji Allah di surat Al-Hajj ayat 37. Yang akan bisa mendapat kesempatan ibadah yang agung ini bukan yang kaya, tapi yang di hatinya ada takwa. Ibu, apa maknanya? Maknanya kalau ada orang yang oleh Allah diberikan kelapangan tapi berat untuk berkurban. Naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan yang enggak ada dalam dirinya apa Pak? Takwa. Maka kalau kita baca hadis-hadis tentang kurban, ini sampai jam berapa Pak ya biasanya? Sampai jam 9. Oh, sampai jam. Kira sampai jam 9. Saya ingin menceritakan 3 hadis tentang hukum berkurban. Yang pertama, hadis dengan beberapa riwayat, sebagian sanadnya sahih, sanad yang lain itu hasan. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan sejumlah imam hadis yang lain. Rasulullah itu pernah bersabda begini, Man wajada sa'atan, barang siapa yang oleh Allah diberikan kelapangan rezeki, walam yudahi, tapi ia enggan untuk berkurban. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala yuqarribanna musallana. Tolong sampaikan ke orang itu, dia gak usah dekat-dekat ke masjidku. Tolong sampaikan ke orang itu, dia gak usah dekat-dekat ke masjidku. Jangankan datang. Bahasa hadisnya bukan fala ya'tiyanna, dia gak usah datang ke masjidku. Enggak Pak. Fala yuqarriban, dia gak usah dekat-dekat ke masjid. Sholat di luar pagernya aja nggak boleh.